Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk pertemuan yang pertama ini, meskipun dengan sistem daring. Nanti kita perkenalan dulu ya, untuk supaya lebih kenal ya. Ini saya menyampaikan mata pelajaran matematika ya. Nama saya biasanya dipanggil Pak Samsul begitu. Nanti kalau di jalan ketemu biar kenal ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk teman-teman sekelasmu bisa kenalan lewat WA group. Di sini materi yang pertama untuk pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang statistika. Materinya nanti tidak usah banyak-banyak ya, tidak usah banyak-banyak. Yang penting anak sekalian bisa belajar meskipun dengan keterbatasan kondisi seperti ini. Jadi nanti cukup ini materi ini kamu tulis ya, kamu salin di buku catatanmu dari statistika ini sampai ini ke bawah ya, ini diagram ini, kemudian terakhir di sini dia diagram lingkaran. Jadi yang dicatat hanya dari statistika ke bawah tadi sampai diagram lingkaran, tidak banyak ya. Saya akan menjelaskan sebentar tentang statistika. Statistika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengambilan, penyajian, pengolahan, dan penafsiran data. Yang dimaksud pengambilan ini adalah pengambilan sampling ya, pengambilan sampling dari suatu data. Jadi saudara sekalian, di dalam statistika nanti ada beberapa tahap seperti itu. Jadi untuk menyajikan ini, penyajian data, saudara sudah ada pengambilan datanya ya. Pengambilan datanya bisa menggunakan sampling di sana, perwakilan dari populasi. Kemudian setelah disajikan, diolah kemudian ditafsirkan apa maksud dari data tersebut. Nah, pengambilan data tadi, data itu ada yang bersifat kualitatif, ada yang bersifat kuantitatif. Kualitatif ini data yang bersifat non angka ya. Jadi di sini hanya beberapa jawaban yang berbentuk kalimat verbal. Jadi bukan angka. Ini hanya menyebutkan sifat-sifat suatu data itu sendiri. Kalau yang kuantitatif itu nanti berbentuk angka ya. Kemudian di bawah ini ada penyajian data ya. Nanti dalam penyajian data itu ada data tunggal, ada data kelompok. Data kelompok nanti yang kita bahas data tunggal dulu. Ini data tunggal ya. Ini termasuk data kuantitatif ya, data yang berbentuk angka. Ini contoh dari data kuantitatif. Nah, data tunggal ini dari sebaran data ini kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi. Nanti kamu catat ini ya, tabel distribusi frekuensi. Ini maksudnya apa ini? Nilai ya, nilai ini frekuensi. Nilai ini yang atas ini ya, 56 ditulis di sini ya. Kemudian 60 terus ini. Nah, 56 itu jumlahnya ada 4 siswa ya. Ada 4 orang, ini maksudnya. Yang 60 berarti jumlahnya ada 3, nanti dihitung ya. Jadi di sini tidak boleh sama, harus berbeda ya. Jadi nilai yang ada di sini itu diringkas jadi seperti ini. Nah, kalau ini 100-nya artinya nilai 100-nya sejumlah 3 orang.
dan seterusnya. Ini namanya tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini bisa dibuat diagram batang atau biasanya juga ada yang disebut grafik ya. Ini nanti dicatat juga ya. Ini maksudnya apa ini? Oh, 56 yang horizontal ini ya. Ini nilainya 56, terus ke atas ini skalanya ya, skala dari frekuensi tadi dibuat dari 0, 2, ini harus skalanya harus jelas ya. Pasti kalau tambah 2 tambah 2 semua. Ini skalanya 0, kemudian 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8. Yang nilai 56 itu jumlahnya adalah 4 orang atau 4 siswa. Yang nilainya 60 adalah ini 3 di sini. Jadi seperti itu. Jadi distribusi frekuensi ini bisa dibuat diagram batang. Cara membacanya seperti tadi ya. Yang 70. Nah, ini ada garis lurusnya, 70 ke atas ada garis lurus. Oh, yang nilainya 70 ada 6 dan seterusnya. Ini kalau pengen bagus lagi warnanya dibuat beda-beda malah bagus. Misalnya ini dibuat merah, kuning, hijau, putih dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa dibuat satu warna. Ini maksudnya diagram batang. Kemudian ada diagram garis ya. Diagram garis ini nih pertemuan dari ini tadi nilai dengan frekuensi tadi, titik temunya dikasih titik ya. Ini jadi 56 jumlahnya kan 4 dikasih titik sini. Nah kemudian 60 ada 3 titik ya. Antar titik dikasih di garis ya, dihubungkan dengan garis. Nah ini akan namanya membentuk diagram garis. Dari sini kelihatan kapan turun, ada naik ya, ada turun, ada naik dan seterusnya. Jadi ini namanya diagram garis. Cara membuatnya seperti itu, cara membacanya seperti itu. Kemudian nanti yang terakhir yang kamu catat adalah ini diagram lingkaran. Ini diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya berbentuk prosen, ada yang berbentuk derajat. Kalau ini nilai berbentuk prosen. Ya. Dari mana ini angka-angka 8%, 10%, 7% dan seterusnya ini? Nah, ini dibaca dari tabel distribusi frekuensi ini. 56. 56 itu jumlahnya 4 siswa atau 4 orang. Nah, totalnya ini dijumlah dulu ini frekuensi ini menunjukkan jumlah semua siswa atau jumlah semua orang. Ini dijumlah ternyata di sini jumlahnya 40, jadi 4 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah 3 ini dijumlahkan jumlahnya adalah 40. Nah, yang nilainya 56 4 siswa. Nah, untuk mencari persentase dari 56 adalah ini tadi jumlahnya kan 4 ya. Jadi 4 dibagi 40. Nah, ini. Jadi 4 dibagi 40 ya. Ini saya ulang lagi, saya besarkan. Nah, ini saya besarkan. Jadi tadi nilai 56 itu jumlahnya 4 ya. Jumlah semua siswa semuanya total adalah 40. Nah, ini. Jadi nah ini yang nilainya 56 itu adalah 0,1 tapi belum dalam bentuk persen. Ini kita rubah dalam persen ya. Nah, ini ada persen, nanti akan ketemu. Nah, ini ternyata yang 56 itu adalah 10%. Nah, saya ulang lagi ya. Ini yang 56, kemudian yang 60 ya. Yang 60 ini berapa persen? Dicari di sini. Yang nilainya 60 tadi dilihat di distribusi frekuensi, yang nilainya 60 sebanyak 3 siswa. Berarti ini bisa dicari 3 siswa karena jumlah semua siswa 40 ya, maka 3 dibagi 40 ya. Nah, ini belum bentuk persen, kita rubah dalam bentuk persen 8%. Jadi yang nilainya 60 itu adalah 8%. Ini nilainya 60 dan seterusnya. Ini semuanya sama. Kalau masih bingung saya ulang lagi. Yang terakhir misalkan
nilainya 100. Nah, dilihat di sini. Oh, yang nilainya 100 ada 3 siswa. Kita cari. Nah, sama dengan tadi. 3 dibagi 48%. Jadi yang 100 caranya juga sama dengan karena jumlah yang nilainya 103 maka dibagi 40 ya, dibagi 40, kemudian ini dirubah dalam bentuk persen, jadi 8%. Ini cara membuat diagram lingkaran ya, untuk menentukan persennya ini. Saya kira itu nanti dicatat ya, dari awalnya statistika sampai diagram lingkaran. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat untuk pertemuan yang pertama ini. Materinya sedikit, semoga bisa dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.